Halo sahabat, berjumpa lagi kita di Alit Arnaud channel ternak sapi Bali. Kali ini kita berada di kandang sapi kita, di kandang pengemukan kita yang beraktivitas. Sekarang kita berbagi informasi tentang perawatan sapi kita yang kita pelihara di kandang ini. Jadi informasi yang kita bagikan kali ini adalah tentang perawatan sapi pejantan kita, karena seperti kita ketahui, sapi itu kita harus pantau terus, apa itu talinya, keluhnya, ataupun perlengkapan yang ada di kandang itu kita harus cek, dan tentunya itu harus kita rutin memantau perkembangan sapinya. Oke, untuk itu saksikan keseruan kita. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa ditonton sampai habis, dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, saya mohon untuk dukungannya untuk like, komen, dan di subscribe. Di sapi kita ini kita melihara 4 ekor ternak sapi, dimana ini satu indukan, di sampingnya itu adalah pendetanya, ini adalah anaknya. Jadi karena sudah lama sudah kita pasang tali keluhnya, jadi harus kita rawat dan kita tentunya kita pantau. Dimana pantau itu kita harus lihat kelonggaran tali yang ada di hidungnya ya. Seperti ini, kita setelah cek kita baru lihat talinya sudah tipis, dan karena berimbas dari sapi kita ini, kita melihat digosok-gosokkan di kandangnya. Jadi kandangnya itu kita buat dari betaku, kita plester dengan semen, jadi dia itu terus menggesek-gesekkan sambil diam di kandangnya, itu dia tidak berhenti untuk menggosok-gosokkan, jadi talinya sampai putus. Baru kita lihat dan ternyata sudah ada luka di hidungnya. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, di mana sapinya ini nanti bisa selera makannya berkurang karena tidak nyaman, dan itu mempengaruhi banyak sekali kesehatan ternak sapi kita. Ini kita lihat juga sapinya sedikit kurus ya. Ternyata kita baru lihat tali keluhnya sudah hampir putus. Nah, ini kita juga lambat melihatnya karena mungkin terlalu gini ya, pagi-pagi itu kita ke kandang, malam seperti ini sudah terluka di dalam hidungnya, itu kita melihat ada luka, jadi sudah berbau. Jadi untuk menghindari hal yang tidak kita inginkan dan merugi banyak, kita harus cepat-cepat ganti talinya. Jadi prosesnya nanti kita akan lakukan, dan tentunya kita rekam, itu menghindari dari perlakuan ataupun tindakan terhadap hewan. Jadi kekerasan terhadap hewan itu kita tidak diperbolehkan mengeksposnya. Jadi kita akan nanti bagikan setelah tali keluhnya kita sudah ganti. Nah, ini kelihatan talinya ya sudah mau putus. Nah, ini seperti benang itu, dia itu akan terus masuk ke dalam hidungnya seperti ini ya, lukanya ini. Dan ini dia, ini kita lihat sudah berbau, ternyata sudah ada luka. Dimana ada luka, ada bau itu nanti ada infeksi, dan kita takutkan nanti menjalar ke tempat lain, dan itu mempengaruhi kesehatan ternak sapi kita. Untuk hal-hal yang tidak kita inginkan, segera kita ganti dengan tali keluh yang baru. Oke, mungkin itu juga pengalaman kita, dan teman-teman juga kita harus selalu memperhatikan kesehatan ternak sapi kita, tumbuh kembangnya, dan juga tentunya tali yang kita gunakan untuk mengikat sapinya terus kita pantau. Nanti tidak terjadi hal yang tidak inginkan. Kalau talinya bisa putus, itu nanti sapinya bisa keluar, dan itu banyak yang akan kita bisa mengeluarkan biaya untuk menangkap ataupun mungkin mencari kemana-mana ya. Jadi kita harus cepat-cepat diganti ya. Ini lukanya ya, udah berbau ini. Oke sahabat, mungkin nanti kita akan cepat ganti ini. Jangan kita ganti tunda-tunda lagi, karena ini sudah keadaan mendesak untuk kesehatan sapinya. Dan nanti kita takutkan talinya putus, ini sapinya lepas keluar kandang, dan ini merusak nanti di sekitar kandang kita ini. Oke, nanti kita akan ganti dengan tali yang baru supaya cepat pulih lukanya itu ya. Jadi alat keluh kita pakai seperti ini ya.
Ini nanti kita kembali biar gampang memasukkan di hidungnya sapi ya. Ini alatnya. Kemarin ini ada besi, pipa besi ya. Kita yang kemarin pertama ini juga kita pakai untuk memasang pertamanya biar gampang. Jadi kita akan pakai ini. Tapi sebelum itu supaya steril, biasanya kita bakar dulu ya biar tidak terkontaminasi atau infeksi ya. Biar tambah berbahaya bersama. Kita bakar ujungnya nih. Nah, semuanya ini kita bakar supaya steril ya. Nah, kita ketahui itu sapi itu tidak kena infeksi ya. Nanti semua kita bakar sampai ke bakarnya. Oke sahabat, itu alat yang kita pakai untuk menggantikan nanti keluhnya pada sapi ini ya. Nah, ini kelihatan ini tidak nyaman, biasanya matanya berair karena dia menahan sakit itu ya. Jadi poin pertama itu sapi itu biar dia itu tidak merasa kesakitan karena talinya itu sudah tipis, jadi dia tuh di hidungnya ada luka jadinya seperti benang kecil dia, jadi dia masuk terlalu kecil. Beda dengan kalau talinya masih besar seperti ini besarnya ya. Oke sahabat, ini penampakan sapi kita setelah kita ganti keluhnya ya. Ini dia merasa gini ya, ada perubahan ya. Jadi dia ini sudah makannya, sudah bisa makan nih. Tapi ini dia masih sudah nyaman, tidak seperti tadi ya. Dia tuh kebris. Nah, ini kita sudah nyaman ya. Jadi kalau tadi itu talinya terlalu kecil seperti benang tuh, jadi gampang sekali dia tuh. Untung tidak putus sampai hidungnya ya. Ya itu bahayanya kalau kita tidak rajin pantau harus, karena ini sapinya ini tidak mau diam soalnya dia tuh. Dia tidur tuh dikosok-kosokkan talinya kan, dia cepat putus. Ya itulah keluh kesah kita. Kalau keluh kesah kita itu beda ya. Kalau keluh sapi itu ini. Jadi keluhnya itu harus kita pantau. Biar tidak terlalu tertarik talinya itu, biar ada longgar ya. Jadi dia tuh bebas bernapas seperti ini. Talinya sudah baru, jadi dia tuh agar dia nyaman, tujuannya itu nyaman, tidak terluka di hidungnya itu. Kalau talinya terlalu kecil itu nanti takutnya hidungnya tambah dalam lukanya. Jadi mungkin teman-teman yang sudah pengalaman itu ya, kalau keluh sapi itu jangan terlalu kecil talinya, apalagi tadi itu sudah mau hampir putus ya. Jadi bekas lukanya masih ada, coba lihat. Itu kan tadi di sana sebelah kanan itu ya lukanya ya. Sebelah kanan sudah, itu kan tadi luka ya. Jadi dia tuh sudah tidak masuk lagi ke lukanya itu, otomatis tidak bertambah parah lukanya dan sapinya nyaman makan. Nah, ini sengaja tidak kita ikatkan dulu tali keluhnya itu biar dia tuh nyaman dulu ya. Ya nanti kalau telah biasa kembali normal, baru kita akan sangkutkan ke tali pengekangnya. Oke sahabat, itu aktivitas kita sebagai peternak. Selain mencari rumput, banyak harus kita perhatikan pada ternak sapi kita, memperhatikan keluh, memperhatikan tumbuh kembang sapi, kesehatan itu banyak harus kita perhatikan juga. Seperti kita merawat ternak-ternak lain, harus kita juga selain cari makan, kita juga harus perhatikan kesehatan dan tumbuh kembangnya. Oke, supaya tetap kita bisa merawat sapinya, kita tetap berbagi informasi. Siapa tahu ada teman-teman yang lebih berkompeten, mungkin bisa tambahkan di kolom komentar, dan kita bukan untuk menggurui, apalagi kita saling-saling sharing ringan, karena ini adalah pengalaman otodidak kita sebagai peternak, apa yang menjadi kebutuhan sapi supaya nyaman, supaya dia tuh bisa tumbuh secara maksimal. Itu pengalaman kita secara otodidak. Tentunya banyak
yang harus kita pelajari lagi pada teman-teman, apalagi di channel-channel sapi peternak lainnya yang sudi kiranya berbagi informasi seperti kita ini, bagaimana cara yang merawat sapi, ganti keluh ya. Bukan sekedar untuk mencari viral-viral, tapi kemanfaatan dari video yang kita bagikan, semoga tujuan kita berbagi informasi dapat kita tersampaikan kepada para penghobi, khususnya para peternak sapi, apalagi sapi Bali, karena kita ketahui di Bali ini cuma kita pelihara sapi Bali 100% sapi Bali. Jadi di sini tidak mungkin kita akan bagikan informasi ternak sapi Brahman, simental, apalagi PO ya, yang lain-lain itu, karena di sini cuma ada sapi Bali. Makanya kita fokus perawatannya, breeding sapi Bali, pengemukan sapi Bali ya. Jadi pembibitan juga di sini sentral sapi Bali. Mungkin para senior-senior saya yang sudah berpengalaman mohon izin untuk informasi, berbagi informasinya, sedikit kiranya informasikan di kolom komentar. Oke, mungkin itu saja dulu informasi supaya kita tetap terjalin komunikasi kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat berkarya dan jangan lupa tetap bersyukur apapun yang kita miliki, apapun yang kita bisa capai, walaupun tidak seperti orang lain, tetapi maksimal sudah kita bisa membagi secara original apa yang kita ketahui dan bisa kita informasikan sesama peternak. Salam ngarit dari Bali, sampai jumpa di video selanjutnya.